Selamat pagi, salam HK3P. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, serta siswa-siswi SMP 103 Bandar Lampung yang saya kasihi. Hari ini kita kembali dalam pertemuan BKSN 2024 bersama SMP 103 Bandar Lampung. Kita akan mendalami firman dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sebelum itu marilah kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana, dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh kami ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaan kami, segala tujuan dan angan-angan kami, semua kesulitan dan hasrat kami, setiap perkataan dan tindakan kami, dengan meneladan Santo Fransiskus, dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, Injil pada pagi hari ini menimbulkan satu pertanyaan. Satu teladan saja yang coba akan saya tekankan supaya kita bersama-sama dapat meneladani Injil ini dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam keluarga. Satu pertanyaan yang terdapat dalam perikop ini, Injil ini: apakah kita semua sudah mengandalkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan? Saya ulangi, apakah kita semua sudah mengandalkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan? Tentu tidak, karena di berbagai fase kita lalai,
kita lupa akan adanya Tuhan yang menopang hidup kita. Apalagi di kala sukacita, terkadang kita mudah saja memutuskan suatu hal. Apalagi di tengah maraknya kekuasaan yang kita punya, kita mudah saja mengambil keputusan sepihak. Jangan sampai keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin saja itu benar menurut kalian pribadi, namun salah di mata Tuhan. Maka marilah itu kita belajar bersama-sama mengandalkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap mengambil tindakan. Di sini dijelaskan Yesus berdoa semalam-malaman, lalu pada siang harinya Ia memanggil murid-muridnya, lalu dipilihnya 12 orang yang selanjutnya disebut sebagai rasul, orang-orang terpilih. Ada juga di situ disebutkan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Kita semua tahu Yesus mengerti. Sebelum hal itu terjadi, Yesus tahu bahwa Dia akan dikhianati oleh muridnya sendiri. Namun karena itulah jalan kebenaran, karena itulah jalan penebusan dosa yang nantinya akan menembus dosa kita semua, maka Yesus memilih Yudas sebagai salah satu dari ke-12 rasul tersebut. Anak-anakku yang terkasih, pesan yang disampaikan dari Injil ini, dari pertanyaan tadi, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan yang akan kita ambil. Jika kemarin kita selalu mengedepankan egois kita, mengedepankan kemauan kita, namun setelah ini kita berharap kita belajar bersama-sama bahwa setiap keputusan, setiap tindakan haruslah berlandaskan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Semoga segala perbuatan kita, tindakan kita, dan rencana-rencana kita seturut dengan kehendak-Nya. Semoga Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kuatkanlah kiranya iman kami kepadamu, dan sempurnakanlah karya budi kami, supaya kami dapat menghasilkan buah surgawi. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra